Mungkin kalau teman-teman tadi ngutip tentang kitab atau bahkan dalil-dalil, saya juga bingung mau bertanya apa karena yang saya kutip adalah perasaan saya sendiri. Kalau masyarakat atau bahkan alim ulama mengatakan dengan sangat mudah bahwa dia merindukan Nabi Muhammad, saya bingung bagaimana cara saya merindukan Nabi Muhammad, bahkan lebih daripada saya merindukan kekasih saya sendiri. Ya. Nah, ini menarik. Dalam beberapa hadis, Kanjeng Nabi itu bersabda, antara lain misalnya, komentar, pertanyaan atau apapun juga. Silakan Mas, sebut nama ya, perkenalkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri aja. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari Lamongan. Saya izin bertanya kepada Yai Ulil bahwasanya di momen-momen hari ini kita sering berbondong-bondong mengikuti acara Maulid Nabi. Kebanyakan daripada dai sering mengutip hadis almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan seseorang yang ia cintai. Namun ada beberapa yang hanya mengartikan sekedar pokoknya cinta pada Nabi. Atau mungkin kita yang suka sholawat ini termasuk pada itu. Namun setelah kita melihat di dalam kitab Mukasyafatul Qulub Karaman Al-Ghazali, salah satu adalah menambahkan bahwa manit ta'akhuban Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yuhibbal ulama wal fuqara fa huwa kadzdzabun gitu. Artinya kalau kita cuma sekedar cinta Nabi tapi tidak cinta ulama dan fakir, itu bohong. Dan kami menemukan ada warning dari Syekh Hasan Asyadzili. Ini dikutip Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Insyaallah Arabnya waqala Hasan ala dhiddihi ya bani Adam la yaghurrannaka qawla man yaqul al mar'u ma'a man ahabba fa innaka lan tahliqal abrara illa bi a'malihim. Artinya ya, dengan modal cinta saja itu belum cukup tanpa menyeimbangkan dengan amal-amal beliau. Nah, yang saya pertanyakan adalah bagaimana atau siapa orang yang mahabbatur Rasul dalam hadis tersebut. Karena saya bertanya, Yai Ulil merupakan bapak penerjemah pemikiran Imam Al-Ghazali di Indonesia menurut saya. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Silakan yang berikutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Akbar Hamdani dari Madura, Jawa Timur. Salam takdim hormat kepada Gus Ulil Absor Abdullah yang hari ini pada malam kesempatan kali ini membersamai kita dalam Maulid Nabi, menghormati Kanjeng Rasul dalam kelahirannya beliau. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar termasuk hikmah yang luar biasa tentang keagungan hari besar hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Juga dikutip bahwa tidak ada pemimpin yang diagungkan lebih dari keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah banyak ditanyakan oleh masnya, jadi mungkin saya sedikit saja dikutip banyak hal termasuk kitab tadi. Kalau saya kan bukan santri tulen ya Pak Yai, cuma sebagai mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang yang mungkin mengharap syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tepuk tangan untuk Gus Ulil Absor Abdullah. Untuk saya juga tepuk tangan. Pertanyaannya mungkin Pak Yai, hari ini kita tahu bersama bahwa di hari Maulid, utamanya kalau saya orang Madura, mungkin orang Madura juga Pak jenengan? Oh bukan. Artinya kalau di Madura setiap hari atau setiap perayaan Maulid Nabi kita tidak mengenal batas. Bahkan kalau di Madura itu 3 kali dalam sehari untuk pengagungan kepada Rasulullah SAW. Untuk pertanyaan saya pribadi adalah bagaimana kemudian hari ini kita lebih kepada selain juga di lisan kita ke perlakuan gitu, kepada tingkah gitu. Karena lisanul hal afsalu min lisanil maqal kalau nggak salah, bahwa perbuatan lebih baik dari perkataan. Artinya kalau misal kita selalu bersolawat tapi kita tidak bisa meneladani Rasulullah, apakah itu termasuk cinta Pak Yai gitu?
Apakah itu termasuk cinta yang bisa dibilang bawah atau kelas menengah atau atas? Karena saya pribadi cinta pada Rasulullah, ingin berjumpa dengan beliau, tapi perbuatan saya masih banyak dosa kayak gitu. Apakah ini masih belum dinyatakan cinta seperti itu? Karena kalau kita lihat perayaan Maulid Nabi ini luar biasa dirayakan dimanapun, tapi umatnya malah jauh gitu. Kalau bahasanya Kiai Zainuddin MZ, ya tuntunan dijadikan tontonan, sedangkan tontonan dijadikan tuntunan gitu. Sholawatnya diagung-agungkan, tapi perintah kemudian apa yang menjadi tuntunan Rasul itu nggak pernah dilakukan. Itu saja mungkin Gus Ulil. Perkenalkan, nama saya Setiawan Al-Fadli Putra Imam dari Situbondo, Jawa Timur. Mungkin dari beberapa yang kemudian tadi dikutip oleh Pak Yai Ulil, bahwasanya tentang sholawat, bahwa sholawat ini merupakan bentuk ekspresi nyata ketika kita memang benar untuk menyatakan kecintaan kita kepada Nabi. Artinya ada pertanyaan sederhana yang mungkin ini sayang sekali untuk kita lewatkan, bahwa mengenai tentang kecintaan kita kepada Nabi, yang saya pertanyakan adalah sebenarnya apa sih makna yang kemudian berarti, artinya makna dari secara definitif arti cinta itu sendiri itu bagaimana? Mungkin ini sedikit berhubungan dengan apa yang sudah disampaikan oleh masnya tadi, bahwa apa yang kemudian kita bisa pahami tentang makna arti kata cinta ini. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara dari Tebuireng, Jombang. Mungkin kalau teman-teman tadi ngutip tentang kitab atau bahkan dalil-dalil, saya juga bingung mau bertanya apa, karena yang saya kutip adalah perasaan saya sendiri. Kalau masyarakat atau bahkan alim ulama mengatakan dengan sangat mudah bahwa dia merindukan Nabi Muhammad, saya bingung bagaimana cara saya merindukan Nabi Muhammad. Bahkan lebih daripada saya merindukan kekasih saya sendiri. Kalau saya merindukan kekasih saya jelas karena saya pernah bertemu dan dia memberikan sesuatu yang konkret kepada saya. Sedangkan kepada Nabi, bahkan untuk membaca sejarah-sejarahnya, apakah itu cukup untuk saya mengatakan saya merindukan Nabi? Kalau perayaannya saya hanya merayakan setiap Maulid Nabi. Jadi saya ingin bertanya dan mendapat jawaban, bagaimana kadar seseorang mengukur dia sudah mencintai Nabi, dia sudah merindukan Nabi, dan bagaimana cara kita merasakan bahwa Nabi sudah mencintai kita. Jadi mungkin bagaimana dari kacamata Gus Ulil memberikan saya ijazah untuk saya benar-benar merasakan manisnya mencintai Nabi Muhammad. Lebih manis daripada saya mencintai kekasih saya sendiri. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizurul Anam. Saya dari Demak, Jawa Tengah. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang sholawat yang terdapat dalam sholat, tepatnya pada tahiyat akhir. Nah, di sana saya ingin bertanya, apakah sholawat tersebut itu yang membuat itu Nabi Muhammad sendiri atau pemikiran-pemikiran ulama? Soalnya pada sholawat tersebut ada arti yang terlalu mengagung-agungkan Nabi Muhammad. Semisal kita berdoa, semisal kita sholat, tapi mengagung-agungkan kita tersendiri. Dan umatnya itu menirukan Nabi Muhammad tersebut. Nah, yang intinya yang saya tanyakan adalah, apakah sholawat yang terdapat pada tahiyat akhir itu yang dibuat oleh Nabi Muhammad atau ulama-ulama sekarang? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya. Oke, silahkan Gus Ulil, mungkin sudah beberapa ya, ini ya. Sering kita baca di dalam kitab-kitab para ulama ya. Karena ini juga merupakan, kalau tidak salah juga merupakan hadis yang disabdakan Kanjeng Nabi. Almar'u ma'aman ahabbah ya. Jadi orang itu akan beserta atau bersama orang yang dia cintai ya.
makna hadis ini itu mirip dengan hadis Kanjeng Nabi yang lain yang bunyinya adalah al-arwahu junudun mujannadah. Al-arwahu junudun mujannadah. Roh manusia itu seperti rombongan yang berbondong-bondong. Kalau Anda lihat rombongan itu kan, ya rombongan itu sekumpulan orang yang mereka berkumpul satu dengan yang lain, dan biasanya orang yang ada dalam rombongan itu orang-orang yang sepikiran, senasib, ya, sehati. Pokoknya orang-orang yang sama, ya. Rombongan Wali Songo misalnya, ziarah Wali Songo, ya mereka sama, mereka sepikiran mencintai Wali Songo. Nah, roh manusia itu seperti itu. Rombongan yang isinya adalah orang-orang yang sepikiran, yang cocok, yang seaspirasi, yang satu chemistry dalam bahasa sekarang itu, ya. Jadi orang itu ma'aman ahabba, orang itu beserta orang yang dia cintai. Kalau orang tidak mempunyai chemistry dengan orang yang lain, dia nggak akan berjalan dengan orang itu, tidak akan satu rombongan dengan orang itu, ya. Nah, karena itu ketika kita mencintai Kanjeng Nabi, ya harapan kita adalah kita ini satu chemistry dengan Kanjeng Nabi dan orang-orang lain yang mencintai Kanjeng Nabi. Insya Allah chemistry kita yang ada di sini sama ini, ya. Meskipun dompetnya beda-beda, ada yang tebal, ada yang tipis, tapi insya Allah itu chemistry-nya cocok gitu, ya. Nah, tadi pertanyaannya kalau nggak salah, bagaimana kita mencintai Kanjeng Nabi kalau tidak mencintai ulama, ya. Nah, ini menarik. Dalam beberapa hadis Kanjeng Nabi itu bersabda, antara lain misalnya, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Ini hadis ini itu tidak mungkin dilaksanakan kecuali oleh para sahabat. Iya kan? Salatlah sebagaimana aku salat. Sebagaimana engkau melihat aku salat. Yang melihat Kanjeng Nabi itu hanya para sahabat. Karena itu hadis ini kalau dimaknai secara harafiah, itu artinya adalah hadis ini hanya berlaku untuk para sahabat. Karena kita semua tidak pernah melihat Kanjeng Nabi. Atau misalnya hadis lain mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ini tentang haji, ya. Ambillah dari aku cara haji. Cara haji kalian itu ambillah dari aku. Nah, yang bisa mengambil dari Kanjeng Nabi langsung, ya hanya para sahabat. Itu kalau kita maknai secara harafiah. Nah, tetapi para ulama memaknai hadis ini bukan begitu. Sallu kama ra'aitumuni usolli itu artinya adalah sholatlah, kalau menurut tafsiran saya, sholatlah sebagaimana engkau melihat kiai-kiai sampean sholat. Itu kalau terjemahan saya. Jadi sallu kama ra'aitumuni usolli itu adalah sholatlah sebagaimana kalian melihat kiai-kiai dan guru-guru sampean sholat. Karena kiai-kiai kita sholat itu ya sesuai dengan apa yang mereka lihat dari kiai-kiai mereka. Kiai-kiai mereka dari kiai sebelumnya, dari sebelumnya terus sampai kepada kanjeng Nabi. Makanya ajaran mengenai sholat, kalau menurut saya itu tidak bisa diambil semata-mata dari hadis, itu tidak bisa. Ya, tentu saja sumbernya hadis. Hadis itu artinya adalah sesuatu yang tertulis di dalam kitab-kitab hadis itu. Itu maknanya hadis, ya. Sesuatu yang ya ucapan kanjeng Nabi, tindakan kanjeng Nabi, penetapan kanjeng Nabi yang dibukukan di dalam kitab-kitab hadis itu. Itu namanya hadis.
Nah, tetapi di dalam hal sholat, sebagaimana di dalam ngaji Quran, jenengan itu tidak bisa sholat sekedar hanya membaca hadis, itu tidak bisa. Karena sholat itu harus mencontoh. Sholat itu adalah ibadah yang bisa kita laksanakan kalau mencontoh orang yang sudah bisa sholat itu. Tidak bisa jenengan membaca hadis sendiri, terus menafsiri, oh Kanjeng Nabi itu sholatnya begini, itu tidak bisa. Tidak bisa itu. Tidak bisa. Karena harus ada contohnya dulu. Sebagaimana jenengan ngaji Quran. Jenengan ngaji Quran itu tidak bisa, misalnya membaca buku tentang tajwid, oh caranya mengucapkan huruf ba itu seperti ini. Terus sampean ngarang-ngarang sendiri, oh berdasarkan keterangan ini bunyi huruf ba ya seperti ini. Itu tidak bisa. Ketika jenengan ngaji Quran harus dengan guru. Karena guru ini yang mencontohkan sesuatu yang dicontohkan oleh gurunya, oleh gurunya terus sampai kepada Kanjeng Nabi. Gak bisa jenengan hanya membaca teori tok tanpa melihat contohnya. Karena sholat itu seperti keterampilan. Seperti keterampilan ngukir misalnya. Tidak bisa membaca buku tentang ukiran terus ngukir, itu tidak bisa. Harus latihannya, harus mencontoh dulu terhadap orang yang sudah pernah ngukir. Baru sampai bisa sholat itu. Makanya saya tuh senang sekali kalau sholat itu mengamati sholatnya para kiai-kiai. Itu saya amati itu. Ada kiai itu macam-macam. Dan saya tuh percaya semua sholat-sholatnya kiai ini itu sumbernya dari Kanjeng Nabi itu. Karena tidak mungkin mereka ini sholat tanpa melihat gurunya sholat. Tapi ini kiai yang beneran loh ya. Ini kiai yang beneran ini, bukan kiai Google. Karena ada sekarang ini orang yang belajar sholat dari Google. Enggak, ini orang yang kiai beneran. Saya tuh suka mengamati kiai sholat. Contohnya begini, kemarin Mas Salim saya haji. Kemarin ini saya haji, saya kebetulan dapat kesempatan sowan kepada Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Salah satu ulama besar Sunni di Mekah yang menjadi gurunya banyak para santri dari Indonesia. Karena satu-satunya atau salah satu sedikit ulama di Saudi yang tidak Wahabi adalah ya ini Sayyid Ahmad, putranya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, tinggalnya di Rusaifah di Mekah sana. Nah saya sowan ke sana menjelang maghrib. Wah, saya senang sekali, insya Allah ini saya akan menangi maghrib dan akan sholat bersama Sayyid Ahmad ini. Benar, maghrib masuk, kemudian sholat jamaah, yang ngimami itu adalah Sayyid Ahmad sendiri. Saya sudah nunggu-nunggu ini, gimana caranya sholatnya Sayyid Ahmad ini. Dan saya senang karena Sayyid Ahmad ini sholatnya itu menarik, sholatnya cepat sekali. Nah, cocok saya ini ya. Cocok saya, sholatnya cepat sekali. Mas Edi pasti seneng ini. Karena ngurus kafe itu kalau sholatnya lama-lama nanti kafenya bisa kacau itu. Jadi saya senang sekali. Sayyid Ahmad ini sholatnya begini. Maghrib ini ya, setelah Fatihah, saya menduga kan membaca, enggak, ini model orang Jakarta ini kan suratnya itu yang sering dibaca itu ya ayyuhalladzina amanu wal tandru nafsum ma qaddamat liqad. Wah, itu ayatnya kan itu. Atau ayatnya ya panjang lah. Pokoknya kan sholat ala Jakarta atau apa itu kan sholatnya kalau baca surat panjang-panjang itu kan. Nah, Sayyid Ahmad ini baca sholat rakaat pertama yang dibaca itu saya enggak terkejut saya, yang dibaca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua saya sudah menduga-duga kalau kulhu terus apa ini yang berikutnya ini. Yang dibaca yang kedua adalah wal asri innal insana lafi khusrin. Wah, cocok saya ini. Cepat sekali, bukan hanya cepat suratnya, sholatnya pun juga cepat itu. Cepat sekali.
Dan saya pernah diceritai oleh muridnya sendiri, ini langsung saya dengar dari Kiai atau Lora Azaim yang sekarang menjadi pengasuh pondok pesantren Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, pondoknya Kiai As'ad Samsul Arifin itu. Menurut cerita Lora Azaim, ya, karena saya haji bersama beliau dan satu bis ngobrol sepanjang haji dengan Lora Azaim ini, dia cerita tentang Sayyid Ahmad begini. Suatu ketika, ini tentang kalau nggak salah mengenai Sayyid Muhammad, bapaknya. Jadi ada cerita, ada santrinya yang kebetulan disuruh ngimami sholat, ya. Lah itu baca suratnya itu kelamaan. Itu Sayyid Muhammad itu maju ke depan terus memaksa dia segera ruko itu. Jadi pokoknya segera ruko itu, karena kelamaan itu, ya. Kelamaan itu. Nah saya mikir ya, ini pasti kalau Sayyid Ahmad begitu sholatnya, itu pasti Sayyid Muhammad juga begitu. Sayyid Muhammad begitu, bapaknya Sayyid Alawi juga begitu. Bapaknya, gurunya pasti begitu. Ini tidak mungkin sholat ini buat-buatan ini. Ini pasti cara seperti itu juga diturunkan oleh guru-guru dari guru-guru dari guru. Nah makanya saya tuh sekarang heran Mas Salim. Kalau ada orang tiba-tiba di akhir zaman, ya, dengan membaca hadis saja, kemudian tiba-tiba sholat, ya ini monggo saja, saya sih menghormati perbedaan, monggo lah. Tapi saya itu agak heran, ada orang di akhir zaman hanya membaca hadis saja, tiba-tiba berkesimpulan bahwa sholat itu kalau sholat jamaah, itu kakinya harus nempel ke kaki orang sebelahnya. Ada nggak itu ya? Sampai sholatnya itu, kalau bahasa Jawanya itu begagah gitu apa ya? Jadi sholatnya itu kakinya begagah seperti orang militer kalau baris berbaris sedang istirahat itu. Jadi nempel ke kaki sebelahnya. Saya bertanya, kalau cara seperti itu pernah diajarkan Kanjeng Nabi, itu sudah pasti guru-guru kita dulu di Nusantara, itu pasti begitu sholatnya. Nggak pernah saya, Mbah Dullah Salam, orang yang dianggap wali di sana di Pantura daerah saya, Mbah Hashim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan, Syekh Mahfud Termas, Kiai Khalil Kasingan, gurunya Mbah Bisri Mustafa sekaligus mertuanya, Mbah Bisri sendiri, Gusmus, Kiai Khalil, Kiai As'ad Samsul Arifin, kok nggak pernah ada sholat yang begagah begini itu? Kalau betul itu diajarkan Kanjeng Nabi, sudah pasti sampai ke kita sekarang. Karena sholat itu tidak seperti amalan yang lain, itu seperti orang belajar ngukir. Kalau sampean tidak pernah lihat guru ngukir, nggak bisa mengukir itu. Nah kalau guru-guru kita nggak pernah begitu, masa Kanjeng Nabi begitu? Hanya karena ada laporan di hadis sahih misalnya, sahabat dulu sholatnya itu begagah gitu. Kalau betul begitu, kenapa kok dalam kitab-kitab Syafi'i misalnya tidak dikatakan begitu? Itu pertanyaan saya. Makanya mengikuti ulama, mencintai Kanjeng Nabi itu salah satunya memang tidak bisa kalau kita tidak mencintai ulama dalam pengertian, karena ulama ini cara kita melihat Kanjeng Nabi itu ya lewat mereka. Iya kan? Shollu kama ra'aitumuni usolli, itu artinya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Lah Anda semua tidak pernah lihat Kanjeng Nabi sholat. Sholat jenengan itu melihat guru-guru sampean melihat guru-gurunya, terus sampai ke atas, sampai kepada Kanjeng Nabi. Jadi sholat itu bukan laporan berita koran, enggak. Itu sunnah amaliyah istilahnya. Karena dia sunnah amaliyah, harus dilihat bagaimana orang-orang itu mengamalkan itu. Dan para ulama itu memang beda-beda cara sholatnya itu. Ada yang sholatnya habis takbir begini, ada yang dilepas tangannya begini. Itu semua Kanjeng Nabi begitu semua menurut saya. Jadi Kanjeng Nabi itu dalam hidupnya itu sholatnya memang ya macam-macam. Ada yang begini, ada yang begini. Ya. Jadi karena itu para sahabat melaporkan sholat Kanjeng Nabi itu berbeda-beda. Karena Kanjeng Nabi itu sholatnya
caranya beda-beda. Tentu pokok-pokok caranya sama, tetapi sebetulnya cara mempraktekannya itu bisa beda-beda untuk memudahkan kepada umatnya. Ini juga sekaligus contoh bahwa bahkan sholat pun itu juga mengandung keragaman dalam dirinya. Ya. Ada pluralisme dalam sholat. Wah, kira-kira begitu ya. Padahal diharamkan oleh MUI pluralisme itu. Nah, itu tadi sholawat Ibrahimiyah itu apakah dari Kanjeng Nabi? Dari Kanjeng Nabi itu. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Itu diajarkan langsung oleh Kanjeng Nabi. Meskipun redaksi yang dari Kanjeng Nabi tanpa Sayyidina, ya, tanpa Sayyidina. Tetapi kita menambahi sendiri Sayyidina. Apakah itu bid'ah? Ya bid'ah. Bid'ah yang baik itu ya. Bid'ah yang baik. Nah itu pertanyaan tadi menarik. Kenapa kok Kanjeng Nabi menyuruh Kanjeng Nabi membaca sholawat terhadap dirinya sendiri? Apakah tidak aneh itu? Itu kan seperti orang memuji dirinya sendiri. Itu apakah tidak megalomania itu? Kira-kira begitu ya. Saya dulu juga pernah punya pikiran seperti itu ya. Atau punya pikiran nakal seperti itu. Waktu di pondok itu, masih itu. Ya. Iya, jadi apakah Kanjeng Nabi kok memerintahkan sholat atau membaca sholat kepada dirinya sendiri? Apakah tidak aneh itu? Nah, penjelasannya menurut saya ya, penjelasannya tentu saja penjelasannya banyak ya. Penjelasannya adalah salah satunya adalah yaitu Kanjeng Nabi, cara Kanjeng Nabi mengajarkan hal itu kepada umatnya ya. Mengajarkan hal itu kepada umatnya. Selain itu juga Kanjeng Nabi itu juga disuruh oleh Gusti Allah membaca sholawat ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kanjeng Nabi itu termasuk ya ayyuhalladzina amanu enggak? Hah? Wahai orang-orang beriman. Itu kira-kira Kanjeng Nabi masuk di dalam orang-orang beriman itu tidak? Hah? Masuk kan? Kalau dia masuk di dalam ya ayyuhalladzina amanu berarti termasuk orang yang disuruh shollu alaihi wasallimu taslima. Artinya Kanjeng Nabi juga disuruh berselawat juga. Jadi ketika Kanjeng Nabi berselawat kepada dirinya itu mengikuti perintah Allah supaya Kanjeng Nabi bersolawat kepada dirinya. Bukan semata-mata Kanjeng Nabi ingin memuji dirinya sendiri. Karena tidak mungkin. Nabi itu orang yang pemalu. Orang yang luar biasa tawaduknya. Ya. Orang yang luar biasa tawaduknya. Tidak mungkin Kanjeng Nabi itu megalomania. Ya. Memuji dirinya sendiri itu tidak mungkin itu ya. Kanjeng Nabi bersolawat karena mengikuti perintah kepada Allah untuk bersolawat kepada dirinya itu. Selain untuk mengajarkan kepada umatnya itu. Nah kemudian yang berikutnya adalah tentang bagaimana kita tahu kalau kita ini cinta kepada Kanjeng Nabi. Apakah cinta itu sekedar berselawat saja, sementara amal-amal kita tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi? Tentu saja tidak. Ya. Tadi sebelum saya berangkat ke majelis ini, Mas Edi itu, nggak sengaja, nggak ngerti kenapa, saya ditelepon oleh seorang Habib. Oleh seorang Habib namanya Habib Lutfi bin Ahmad Al-Attas. Ya. Beliau ini salah satu Rois Syuriah PBNU. Ya. Tinggalnya di Ben Hill, punya majelis pengajian di sana dan tadi itu sore ya, itu telepon saya. Dia enggak ngerti kalau saya mau ngisi pengajian di basa-basi ini. Tapi dia telepon saya dan kemudian mengatakan sesuatu kepada saya yang saya heran. Bib Ahmad,
Habib Lutfi bin Ahmad mengatakan begini. Bagaimana caranya supaya kita itu dicintai oleh Allah dan juga nabinya sekaligus itu. Bagaimana caranya kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Kanjeng Nabi. Nah, salah satu caranya supaya kita dicintai oleh Allah itu kata Habib Ahmad tadi itu, Habib Lutfi bin Ahmad, adalah dengan cara kita menjaga adab kepada Kanjeng Nabi. Kalau istilah dia at-ta'addub ma'an Nabi. Menjaga adab kita kepada Kanjeng Nabi itu. Nah, menjaga adab kepada Kanjeng Nabi itu menimbulkan kecintaannya Allah kepada kita dan sekaligus kecintaan Nabi kepada kita. Dan itu juga tanda kita cinta kepada Kanjeng Nabi dan cinta kepada Allah sebetulnya ya. Nah, apa itu ta'addub ma'an Nabi itu? Menjaga adab kepada Kanjeng Nabi itu. Ya banyak. Al-Quran mengajarkan beberapa hal. Misalnya dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi wala tajharu bil qawli. La tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau mengeraskan suara kamu di atas suaranya Kanjeng Nabi. Karena orang-orang Arab zaman dulu itu, terutama yang Badui itu, orang-orang Arab yang kasar-kasar itu kalau pergi ke Madinah, itu belum sampai ke rumah Kanjeng Nabi, dari kejauhan itu sudah manggil dulu. Ya, Muhammad gitu. Jadi memang kurang ajar betul itu. Jadi Muhammad itu dipanggil keras-keras dari luar itu. Nah, turun ayat la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Ya. Itu salah satu cara kita ta'addub ma'an nabi ya. Nah, banyak cara kita untuk menjaga adab kepada Kanjeng Nabi itu. Ya, salah satunya kita tidak menyebut Kanjeng Nabi secara apa adanya, ya, dengan namanya. Kita menyebut Kanjeng Nabi dengan embel-embel Sayyidina misalnya. Itu cara kita menjaga adab kepada Kanjeng Nabi. Dan kalau kita menjaga adab kepada Kanjeng Nabi, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh Kanjeng Nabi. Nah, tentu saja mencintai Kanjeng Nabi. Saya kemudian ketika ditelepon oleh Habib Lutfi itu, Habib Lutfi ini kebetulan karena nanti malam saya mau disuruh ngaji muludan di tempatnya teman saya di Cafe Basa Basi. Nanti mohon izin ini saya sampaikan sebagai materi dakwah. Walaupun saya nggak bilang nanti honornya paru-paru gitu. Ada komisi. Tentu saja menghormati Kanjeng Nabi itu tidak bisa kalau kita juga tidak mengamalkan ajaran-ajarannya. Jadi makanya para ulama itu banyak mengarang kitab yang isinya mengkritik praktek-praktek maulidan, ya muludan, yang kadang-kadang di dalam muludan itu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi saya ini baru pulang kemarin dari Gorontalo. Ada acara NU di sana. Ada cerita menarik. Di Gorontalo itu setiap maulud itu ada pembacaan Barzanji. Tetapi Barzanji yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Gorontalo. Nah, pembaca Barzanji itu ada tukangnya. Ada tukang profesional yang membaca Barzanji dan hafal Barzanji di dalam bahasa Gorontalo. Nah, posisi pembaca Barzanji yang profesional ini itu lumayan mendatangkan banyak uang. Jadi kalau bulan Maulud begini lumayan penghasilannya. Dan itu kadang-kadang menjadi rebutan ya, pangsa pasarnya itu. Nah, ada teman yang cerita, sebagian orang-orang yang tukang membaca Barzanji itu kadang-kadang mereka ini membaca Barzanji tapi tidak sholat.
atau bahkan membaca Barzanji, karena itu semalam suntuk dari jam 7 malam sampai jam 7 besok. Lalu ada makanan, dan makanan ini kemudian setelah selesai jam 7 besok itu direbut rame-rame, diperebutkan oleh masyarakat di situ untuk dimakan karena ya mengandung berkah, kira-kira begitu keyakinannya. Persis dengan gerbek Maulid kan di di Solo ya. Sekaten ya. Seperti itu. Nah, kadang-kadang tukang membaca Maulid ini karena semalam suntuk kan, supaya nggak ngantuk, jadi dia membaca Maulid, tapi ini nggak tahu, ini cerita teman ini ya. Semoga nggak benar. Ini orang Gorontalo sendiri yang cerita. Jadi dia membaca Maulid semalam suntuk supaya kuat tidak tidur, itu sambil ngebir itu. Wah, asik banget ya. Jadi baca Tabarzanji tapi sebelumnya ngebir dulu itu. Ya ini termasuk contoh-contoh ya itu bukan mencintai Kanjeng Nabi. Mencintai Kanjeng Nabi tentu tidak begitu. Karena itu mencintai Kanjeng Nabi tetap tidak bisa terhindar dari mencintai dengan pengetahuan. Karena itu paman saya itu namanya Kiai Anik Muhammadun, juga salah satu Rois Syuriah PBNU, seorang kiai di daerah Pati sana. Dia ini, paman saya ini dengan belak-belakan mengatakan nggak suka dengan orang-orang yang suka ikut baca sholawat Bib Syekh itu. Kenapa? Karena orang-orang ini ikut baca sholawat tapi kadang-kadang nggak ngaji itu. Memang baca sholawat itu indah, enak, puitis, menimbulkan pengalaman puitik, memang asyik seperti ya kayak ikut konser musik gitu loh, kan asik kan. Tapi orang baca sholawat ikut Bib Syekh majelis sholawat, bagus, sholawatnya sendiri bagus, tapi tidak ngaji, itu yang jelek itu. Jadi hanya menikmati keindahan sholawatnya, tapi tidak ngaji, tidak diolah otaknya, hanya mengolah emosinya saja. Nah itu yang dikritik oleh paman saya. Ini paman saya ini termasuk kiai yang galak memang. Ya. Jadi dia nggak suka saya itu orang-orang ikut pada sholawat, kadang-kadang ikut sholawat sampai subuh, habis itu nggak sholat subuh, kira-kira gitu kan. Nah, itu kan biasa kayak begitu. Dan tidak ngaji, jadi dia baca sholawat tapi tidak disertai dengan pengetahuan. Nah, saya suka dengan kritiknya paman saya ini, karena bagi saya ini pengingat itu. Jadi mencintai Kanjeng Nabi tidak bisa kalau tidak dilandasi dengan pengetahuan. Artinya apa? Mencintai Kanjeng Nabi itu pengalaman puitis, betul. Karena sholawat itu indah. Tapi jenengan tidak bisa juga menghindarkan dari ajaran Kanjeng Nabi. Yaitu apa? Belajar. Hadis Kanjeng Nabi yang terkenal adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Atau dalam salah satu riwayat ala kulli muslimin. Belajar itu wajib. Itu kata-kata itu sabda Kanjeng Nabi. Jadi harus seimbang memang. Sholawat itu indah, asyik, ya, tetapi kita juga harus baca buku. Sehingga Pak Edi Mulyono bukunya lagu. Jadi selain sholawat kita belajar, kita baca buku, kita mengolah otak juga gitu. Karena kalau Anda hanya sekedar mengolah emosi saja, tapi tidak mengolah otak, itu juga tidak boleh. Enggak boleh itu. Jadi mari kita mencintai Kanjeng Nabi, tetapi juga tidak lupa membaca buku, belajar ilmu syariat, selain juga belajar ilmu-ilmu yang lain. Sehingga saya senang sekali dengan kritik paman saya ini, Kiai Anik Muhammadun itu. Jadi monggo selawat ya, ikut selawat kemana-mana, ke Bib Syekh ya, menikmati keindahan selawat. Tetapi setelah selesai selawat, Anda tidak boleh berhenti di situ, belajar, membaca buku, dan mengasah akal budi sampeyan. Sehingga dengan begitu umat Islam itu selain cinta kepada Kanjeng Nabi, tapi cintanya tidak buta. Karena saya ini juga sedih juga ya, orang-orang yang mengaku cinta Kanjeng Nabi, kadang-kadang kecintaannya itu agresif. Ada juga loh cinta yang agresif itu. Ya. Tapi alhamdulillah yang di Indonesia ini cintanya kepada Kanjeng Nabi ini
proporsional, ya, proporsional. Contoh cinta yang agresif itu adalah, saya kurang tahu ya, beberapa kasus di Pakistan itu, orang mudah menuduh orang lain melakukan penistaan agama. Ini contoh di Pakistan ini. Saya nggak tahu ya di sana ini apa. Saya yakin di sana juga torekot ada, solawat, tradisi solawat juga ada. Apakah yang orang yang seringkali mudah marah dengan isu penistaan agama itu kurang solawat atau bagaimana? Karena di sini juga ada juga. Tapi yang saya tahu adalah orang-orang pecinta solawat di sini itu orang-orang yang tidak mudah tersulut oleh kemarahannya oleh isu atau narasi penistaan agama. Itu pengamatan saya begitu. Dan di tempat, di negeri-negeri lain di mana tradisi sholawat itu kuat, itu juga hal yang sama terjadi. Orang tidak mudah tersulut kemarahannya oleh tuduhan-tuduhan yang misalnya menistakan agama dan seterusnya. Nah, menurut saya mencintai Kanjeng Nabi ini juga harus disertai dengan pengetahuan sehingga tidak menimbulkan cinta yang agresif gitu. Jadi atas nama Kanjeng Nabi kemudian melakukan agresi kepada orang-orang lain. Itu juga menyalahi ajaran keindahan sholawat sebetulnya kan. Jadi makanya butuh pengetahuan, buku ilmu. Jadi membaca salawat, mencintai Kanjeng Nabi, tetapi juga sampean mencintai ilmu, mencintai ulama, karena ulama adalah sumber pengetahuan. Semoga kita bisa mencintai Kanjeng Nabi dengan cinta yang tidak agresif, cinta yang simpatik, ya. Cinta yang menebarkan rahmah, bukan cinta yang ujungnya adalah cinta yang patetik, cinta patos, yaitu cinta yang disertai dengan kepahitan, agresi, dan kebencian kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Amin Allahumma amin. Sekian, semoga kita semua minal muhibbina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.